Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semuanya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hadi, salah satu dosen program studi Diploma 3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretapian pada Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan. Perkenankan di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komponen Bangunan dan Jalur Perkeretapian 2. Mohon izin, video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang kita kenal PDD UK TPT di aspek pengajaran. Pada kuliah Komponen Bangunan dan Jalur Perkeretapian 2 ini adalah mata kuliah pada semester genap, yaitu tepatnya semester 4. Sebesar 3 SKS yang terdiri dari teori maupun praktek. Adapun bahasa pengantar dalam menyampaikan perkuliahan yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya kami jelaskan bahwa mata kuliah Komponen Bangunan dan Jalur Perkeretapian 2 ini merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana komponen kereta api pada teknologi terbaru, terutama pada jalur dan stasiun, yaitu pada seperti light rail transit LRT, baik LRT Jakarta, Sumatera Selatan maupun yang LRT Jabodebek. Adapun pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan blended learning, yaitu yang pertama sinkronus, yaitu melalui tatap muka di kelas, juga tatap muka di laboratorium maupun di lapangan. Adapun asinkronus melalui e-learning, baik WhatsApp group, Zoom meeting, literatur review, tanya jawab, diskusi, small group discussion, terutama ini adalah terkait dengan tugas-tugas. Adapun penilaian akhir perkuliahan yaitu dari tugas-tugas, kuis maupun tugas yang mandiri maupun struktur, kemudian nilai UTS, nilai UAS sampai dengan nilai praktek. Tambah dengan presensi tugas, keaktifan, unsur kognitif, afektif maupun ke psikomotoriknya. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang kami sampaikan tentunya ini ada 16 pertemuan, yaitu diantaranya 1 spesifikasi teknis jalur dan bangunan kereta api. Kemudian selanjutnya materinya juga komponen dan spesifikasi teknis prasarana LRT Sumatera Selatan. Kemudian komponen dan spektek prasarana LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, itu adalah pertemuan ke-7, dan pertemuan ke-8 adalah UTS. Setelah UTS pertemuan ke-9 kami merencanakan adanya kunjungan visitasi yaitu PKL perkeretapian terutama pada lokasi-lokasi yang berteknologi baru. Mengenai referensi kami beberapa ada yang dari buku, baik buku maupun manual instruction dari operator-operator yang berteknologi tadi. Contoh misalkan dari buku Track Design Handbook for LRT, UIC High Speed Railway Track Technique Option Sustainability Assessment Guide, ada Guidance on Tramway, ada Maglev Roadway Status and Technical Review, Magnetic Levitation Technology, sampai dengan Urban Maglev Technology Development. Selanjutnya ada juga buku Monorail System and Structure, Modern Railway Track MRT Selection. Kemudian juga kami melengkapi juga dengan peraturan-peraturan di pemerintah yang mengatur persyaratan teknis maupun sampai dengan
spesifik teknis, misalkan PM29 itu tentang persyaratan teknis bangunan stasiun, PM60 tahun 12 itu tentang persyaratan teknis jalur kereta api, kemudian juga PM37 tentang spesifikasi teknik sarananya. Terkait dengan tolak ukur penilaian akhir semester, tentunya bobotnya yang kami gunakan ada 4 indikator, yaitu tugas mandiri, tugas struktur, kuis, keaktifan, diskusi, dan lain-lainnya, itu bobotnya 10%. Sedangkan ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semester 30%, dan ujian praktek 30%. Jadi total 100%. Tolak ukurnya sesuai dengan aturan akademik di PPI Madiun, yaitu nilai minimal IPS-nya, indeks prestasi semester, yaitu 2,76, itu setara dengan B min, atau kalau skala 100 itu adalah 68. Dan ke atas B sampai A itu adalah angka 4 satuannya, sedangkan skala 100 itu angka 86 sampai 100 itu masuk kategori A. Jadi kalau sudah B min sampai A itu adalah sudah dinyatakan lulus IPS-nya, melanjutkan semester berikutnya. Sedangkan di bawah itu berarti dia tidak lulus, tetapi untuk remedial menjadi hak para mahasiswa. Dan sebagai lanjutannya dengan terkait video ini, demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah komponen bangunan jalur Perkeretaan 2 untuk para mahasiswa pada program studi Diploma 3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian pada Politeknik Perkeretaapian di Indonesia Madiun. Berikutnya akan kami tampilkan yaitu berupa proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronis tatap muka di kelas dan praktek di jalan rel yaitu di workshop PPI Madiun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat semua ya. Sehat. Bahagia semua. Ada yang sedih? Baik, untuk mengawali pertemuan perdana perkuliahan kita ini, mari kita berdoa sejenak. Doa mulai. Selesai. Baik. Untuk pertemuan perdana ini sesuai dengan jadwal yang ada, mata pelajaran kita, mata kuliah kita adalah komponen bangunan dan jalur kereta api yang kedua. Karena di semester kemarin, semester ganjil, inilah komponen bangunan dan jalur kereta api yang pertama. Semester ini kita meningkat. Sebenarnya ada beberapa perbedaan ya. Tujuan belajar secara umum yaitu para taruna mahasiswa dapat memahami komponen bangunan dan jalur perkeretaapian pada generasi saat ini. Nah, ini yang saya maksudkan. Untuk satu semester ini itulah teknologi mau kita pelajari. Nah, tentunya kita refresh di spesifikasi teknik jalur dan bangunan. Masih ingat PM60 ini mengatur semuanya, tapi di PM60 itu mengatur spesifikasi teknik jalur bangunan secara konvensional ya. Padahal kita harus mempelajari semua dengan teknologi terbaru. Yang mau kita bahas semuanya komponen dan spekteknya, spesifikasi teknisnya. Tapi untuk jenis tipe tertentu, yang misalkan LRT Sumatera Selatan, power. Nah ini masuknya ke elektro ya. Jadi kita nggak ke sana, tapi ini bagian dari prasarana. Jadi kita bicara tentang jalur dan stasiun ya. Jalur ini itu kan badan jalan rel di mana trek juga bridge jembatan dan tunnel terowongan. Nah, kita penyegaran PM56 2009 yang telah diperbaiki direvisi dengan PM60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api. Ini yang konvensional ya, tahun 2012. Komponen jalur atau trek jalan rel, nah ini dibuat dari
mulai bawah, ini namanya komponen bawah, ini komponen atas ya. Dari mulai tanah dasar, kemudian subgrade, kemudian subbalas, kemudian balas, atas lagi bantalan, penambat, rel. Nah, seperti ini. Vessel ini karena sama dengan rel, tapi dia fungsinya untuk mengendalikan arah kereta. Kenapa? Karena kereta tidak punya setir, ya kan? Jadi dia arahnya berubah arah itu dikendalikan oleh relnya. Makanya vessel ini khusus tersendiri. Nah, kalau kita lihat di sini potongan melintang badan jalan rel, kalau orang lapangan nyebutnya apa? Tubuh ban, ya. Tubuh ban artinya ini dari mulai ini tanah, terus tanah dasar, mulai subbalas. Nah, ini balas. Balas itu adalah orang lapangan yang batu kericak itu ya, antara ukuran 2 sampai 4 cm ya. Kemudian baru di sini nyebutnya di sini bantalan. Kalau referensi buku nyebutnya slipper ya. Slipper, tapi biasa kita menggunakan bantalan sebagai tempat rel ya. Nah, rel ini bertumpu pada bantalan. Kemudian diikat yang namanya penambang. Sehingga rel ini tidak akan lari. Karena roda itu, jarak antara roda rel itu harus tetap, tidak boleh berubah. Kemudian juga rel ini juga tidak boleh bergeser. Polanya sangat kecil, bergeser sedikit saja sudah menjadi kecelakaan. Oleh karena itu penambang cukup penting. Nanti dibaca di PM 60 ya, mengingatkan berapa kekuatan penambang, berapa newton minimal kekuatan penambang. Ini harus menjadi pemeriksaan yang rutin. Jangan sampai misalkan 1500 newton dicek menjadi 1000, pasti rel akan lari. Nah, sehingga ini perlu ada pemeriksaan. Nah, ini bagian-bagian badan jalan saya mengingatkan ya, jalan rel. Ini secara detailnya, nah sudah ada kode-kode ukurannya dan sebagainya di sini. Berapa sih tingginya maksimum, minimum balas ini ya? Karena balas ini bisa panjang, bisa tipis ya. Tentunya ada aturannya, makanya spesifikasi diatur semuanya. Jadi semua dalam rangka untuk keselamatan. Nah, tumpuan dari rel ini adalah yang tempat tumpuan dan mengendalikan kereta. Tentunya di sini kalau kita bicara mekanika teknik, ini ada beban yang akan diteruskan sampai ke tanah dasar ya. Sehingga ini ada fungsinya menahan dari beban semuanya dari kereta dan muatannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini gambarannya secara foto di lapangan, walaupun ini animasi. Ini adalah badan jalan atau tubuh saya sebutkan tadi ya. Ini relnya, kemudian ini bantalan, slipper, dia diikat dengan penambang. Berapa tebalnya balas, ini juga dia spesifikasi minimalnya ya. Kemudian subbalasnya sampai ke tanah dasar. Di sini disebutkan geotekstil, ini termasuk teknologi ya. Kalau sifatnya tanah dasar, ini di pelajaran ada geoteknik, sifatnya tanah seperti apa, ini perlu diperkuat dengan geotekstil. Nanti ada pelajaran tersendiri. Nah, membuktikan penyerapan yang saya sampaikan tadi, ada yang bisa menjelaskan di papan tulis potongan melintang komponen badan jalan. Ya, silakan. Gitu ada di situ. Di sini juga ini. Gambarnya nggak usah begitu bagus, simpel, mudah dipahami aja ya. Sambil dijelaskan.
dijelaskan singkat saja sekalinya. Baik teman-teman, di sini adalah salah satu gambar dari potongan tentang rel. Yang pertama di sini ada rel. Rel sendiri berfungsi untuk tempat mijaknya roda kereta dan juga menahan beban dari kereta itu sendiri dan menyelarkannya ke lapisan paling bawah. Selanjutnya di sini adalah penambat. Penambat sendiri berfungsi untuk tempat mengaitnya atau alat mengaitnya rel dengan bantalan. Dan bantalan itu ini adalah bantalan yang fungsinya untuk tempat rel itu berada atau tempat rel itu. Bantalan sendiri biasanya di sini ada yang dari beton dan juga dari kayu. Yang dari kayu itu biasanya di wesel ataupun di jembatan. Di sini adalah balas. Balas itu berfungsi untuk menjaga kestabilan dari kereta api agar tidak goyang. Di bawah balas ada subbalas. Subbalas yaitu untuk membantu sistem drainase. Di bawah subbalas lagi masih ada subgrade atau subgrade sendiri fungsinya untuk menjaga kestabilan juga dan juga menahan beban dari atas dan menyalurkannya ke bawah. Ada di bawah subgrade biasanya ada bahan dari sintetis yaitu geotekstil. Geotekstil fungsinya untuk memastikan sistem drainase itu berjalan dengan baik. Di bawah geotekstil ada lapisan dasar. Lapisan dasar yaitu menahan beban dari atas semua dan menyalurkannya ke tanah alami. Oke, nah cukup bisa dipahami ya. Baik, silakan kembali. Tepuk tangan buat rekan kalian ya. Ini untuk nambah mengingatkan lagi, ingat ini balas ada slope-nya ya. Berapa perbandingan antara tinggi dan lebar? 1:2, ya boleh lebih ya. Kalau 1:2 berarti dia stabil ya. Misalkan 1:1 atau 1:3, akibatnya apa? Nah, itu dilihat di spek tadi. Spek itu maksimal 1:2. 1:3 boleh. Tapi kalau 1:1,5 itu 1:1 misalkan. Nah itu kestabilannya sangat berbeda kalau 1:3, 1:4 ya. Karena maksimalnya 1:2. Baik, sampai itu saya tambahkan untuk materi yang ini ya. Nah, Mas bukan tadi. Dengan tadi komponen seperti itu, nah kita bicara bagaimana dengan teknologi yang terus berkembang, terutama di sini banyaknya adalah urban transport railway. Jadi angkutan kereta api perkotaan yang cukup berkembang di sini. Apa yang terjadi dengan ini? Ya kan? Bukan lagi teknologi. Nah, komponen tadi ada komponen bawah, ada komponen atas. Ini yang sangat berkembang pesat adalah komponen atas. Terutama apa? Balas, bantalan, penambat, dan rel. Kalau wesel ini banyakkan nanti ke teknologi dengan keretanya, karena wesel ini kan tadi kereta tidak ada setirnya, tapi yang mengendalikan dia adalah wesel. Nah, kita ternyata sudah habis. See you next week. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya tadi, ya. Dan kita akhirin pertemuan ini seperti gambar ini dengan tersenyum, karena hidup ini harus optimis. Kalau gambarnya sedih, ilmu dikasih kamu pun hilang. Tapi dengan senyum, ilmu itu akan dipahami seumur hidup. Saya pikir itu ya. Mudah-mudahan yang kita bahas tadi dapat kalian pahami dan mendatangkan manfaat buat kalian. Ingat, setelah ini bahan dibaca kembali, dipahami kembali, dan dibuat grup untuk mengerjakan tugas tadi. Ya. Saya pikir untuk kesempatan terakhir, ada yang mau disampaikan atau pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, kita akhirin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, ini melanjutkan yang di kelas tadi. Kita mengingat terkait dengan pengukuran ya. Tadi kan lebar spur ada dua, 1067 dan 1435. Ini contoh lab kita adalah 1067 ya. Nah ini kita mau cek ini sudah benar atau belum. Nah ini katanya dengan komponen itu seperti ini tadi saya jelaskan kan, ada rel, ada
seliper, bantalan diikat dengan penambat biar ngunci ya, tujuannya biar juga tidak bergeser rel lah. Ini kita cek bergeser atau enggak nih, atau ukurannya bener atau enggak 107 ya. Kita cek. Nah, ini alatnya namanya meter gauge, tapi ini manual ya. Ini harus diukur tidak hanya satu lokasi, ada beberapa lokasi dan harus konsisten ya. Caranya satu harus cari tegak lurusnya. Nah, ini harus tegak lurus ya. Terus ini harus presisi. Dan ini ada kunciannya. Ini kalau sudah presisi tegak lurus, baru kita geser dengan kunci ini. Jadi ini pastikan dulu ada 2 titik ini. Jadi benar-benar kalau 2 presisi dia pasti tegak lurus ya. Baru kita kunci lebarnya. Setelah itu kita ukur, buka-buka tuh, sorry. Setelah itu kita baca hasil di sini ya. Ini di antara 1060 dan 1070. Ini ada berapa? Itu 1064 ya. Harusnya kan 1067. Berarti ini ada 3 mili toleransinya kurang ya. Jadi rel itu menyempit. Nah, ini kita cek di PM 60 berapa toleransinya. Kalau masuk toleransi is okay. Kalau tidak masuk toleransi ini harus dilakukan perawatan ya. Setelah ini nah kita cek lagi berapa lokasi. Kita targetnya adalah mengukur lebar gauge. Alat ini bisa mengukur beda tinggi. Kalau lurusan harusnya rel 1 rel 2 ini 0, tidak ada beda tinggi. Begitu ke lengkungan kayak sentrifugal tadi harus ada beda tinggi. Nah, beda tinggi nanti pelajaran berikutnya ya. Ini kita mengukur hanya lebar. Kita cek lagi. Nah, kita harus beberapa lokasi kalau melakukan pengecekan. Nah, kita cek lagi dulu, nanti kita longgarkan dulu. Kita cek. Antar bantalan jaraknya berapa? Ceknya 60 cm ya. Jadi jaraknya kamu diambil 5 meter, tinggal ngitung bantalan aja kan. Nah, kita ukur lagi nih, kita hitung, kita cek berapa nih? 1068 ya. Tadi situ nyempit, ini malah melebar. Nah, itu bisa dilihat. Jadi harusnya jaraknya katakan 5 meter gitu kan. Berarti tinggal hitung berapa? Kalau 5 meter berarti bantalan ada 60 cm kan. 5 meter udah berapa, tinggal hitung bantalannya aja. Nah, demikian terus ya. Ini baru mengukur lebar. Terus tadi juga apa? Terkait balas. Antara bantalan dengan ketebalan balas tadi berapa? D1 30 cm. Nah, harusnya meterannya yang logam, yang logam. Nah, kalian ngukurnya gimana? Nah, harusnya kalau ada alat penggaruk, ini digaruk. Di pinggirnya ada digaruk sampai ketemu sap balas, baru diukur ya. Ini kedalaman. Nah, lebarnya tadi selupnya kan 1:2. Nah, ini juga diukur sana sampai sana, nanti titik as rel berapa kan ketemu kan lebarnya, kedalaman diukur ketemu. Nah, cari rasionya kan harus 1:2 maksimumnya. Nah, itu caranya seperti itu. Mau dia mencoba meter gauge? Yo, silakan dari sana ya. Ya, cukup. Harus presisi, sudah kita lurus. Oke, udah kencang, presisi. Baru lihat sebelahnya. Nah, itu kan diantara 1,66. Ya. Oke, maaf. Berarti toleransinya apa, toleransi hasilnya berarti cuma 1 mili ya berarti ya. Kecil. Satu lagi. Ini sini, sebelah sini.
1068. Berarti tetap tadi juga 1068 tadi ya. Iya. Nah, itulah berarti ada perbedaan namanya deviasinya tadi harusnya 1067. Ya, yang penting itu dicek di PM60 berapa selisihnya, yaitu toleransinya berapa. Toleransi itu bisa persen, bisa jarak. Ya. Biasanya kalau ini berarti jarak. Misalkan maksimum toleransinya hanya 4 mili, ya jangan sampai lebih dari 4 mili, beda kurang maupun lebihnya nggak boleh. Lebih itu berarti harus dilakukan perawatan, angkatan, ini string lagi ya. Oke, ada pertanyaan? Saya pikir itu ya. Nah, ini kalau konvensional dengan ballast state ya kan. Bagaimana kalau ballastless? Nah, sayang kita belum membuat. Memang kita mau membuat yang slap track. Nah, seperti apa? Itu nanti mainnya di penambat ya. Kan tadi slipernya kan beda ya. Kita main settingnya di penambat itu. Kalau terkait bawahnya nggak bisa lagi. Kalau ini kan kalau konvensional kan ini diangkat, dilepas ya kan. Nah, ini kalau nanti kita setting penambatnya. Makanya penambatnya dia pakai butterfly yang kupu itu bisa di setting. Saya pikir itu ya cukup untuk mereview dan selanjutnya. Nah, ini kalau yang sebutkan tadi APMS nggak ada. Ini yang disetting adalah roda dari APMS-nya karena dia pakai roda karet. Sama oban saya bilang tadi, dia pengemudinya pakai oban tuh ada roda samping, ada pegas dia ke dinding kiri kanan. Jadi relnya itu dinding, dia ada obannya. Kalau ini kan rel ini sebagai pengemudinya kan, karena dia vessel. Ini nanti semacam dinding itu ada oban itu. Nah, itu harus kita ke Bandara Soekarno-Hatta, satu-satunya di sana. Oke, saya pikir cukup ya. Kita untuk latihan silakan nanti dilanjutkan untuk terkait latihannya. Baik, terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah komponen bangunan dan jalur perketapan 2 yang saya ampu. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan gambaran terhadap kinerja pengajaran yang saya lakukan pada program studi teknologi bangunan dan jalur perkeretapian pada Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun, terutama program studi Diploma 3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretapian, serta rekan-rekan sejawat dosen dan rekan-rekan para mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI Madiun, muda, beda, bisa.